Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Zila, tolong pimpin doa teman-temannya. Duduk siap, berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zila, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Tenang, tadi di rumah bagaimana perasaannya? Nah, semangat ya untuk datang ke sekolah untuk mendapatkan ilmu. Coba dicek teman sebelahnya, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Kita akan menyanyikan lagu nasional dulu ya sebelum memulai kegiatan belajar untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita masing-masing. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Coding. Ya. Nah, biar lebih semangat lagi belajarnya, kita ice breaking dulu. Ayo bangun lagi. Ikutin ya ice breaking yang ada di video. Ayo. Ayo, semangat. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal, hari ini kita akan belajar tentang coding. Nah ini,
Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, peserta didik belajar menemukan pola dari berbagai situasi agar dapat digunakan kembali. Yang kedua, peserta didik dapat memahami konsep berpikir komputasional. Nah, apa sih itu berpikir komputasional? Nanti akan kita pelajari ya. Tapi sebelumnya di sini Ibu ada pertanyaan, ya. Apakah kalian pernah mengalami permasalahan atau hambatan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, pernah kehilangan barang atau pernah memiliki rencana kegiatan yang menyenangkan? Coba, siapa di sini yang pernah merasakan kehilangan barangnya? Kehilangan, ya, silakan. Iya, gimana? Gimana perasaannya Iye ketika mengalami kejadian tersebut? Ya, apa yang pernah Iye rasakan? Kehilangan apa Iye? Kehilangan uang. Di mana kehilangan uangnya? Di rumah. Gimana perasaan Iye ketika kehilangan uang? Kaget dan juga sedih. Lalu bagaimana supaya kita tidak kehilangan uang itu lagi? Berarti harus disimpan lebih baik lagi ya. Kasih tepuk tangan untuk Iye. Ya. Lihat ya, di sini ada pola. Ya, perhatikan ada gambar. Di sini menunjukkan pola. Lompat bilangan ya. Coba perhatikan. Yang pertama, siapa yang bisa menebak angka selanjutnya? Ya, silakan tadi Tia. Ya. Iya, betul nggak ini? Betul. Tepuk tangan untuk Kisya. Jadi gambar yang kedua dia lompatnya 5, loncat 5 bilangannya. Selanjutnya yang ketiga, Zila, silakan. Betul, terima kasih Zila. Ya, jadi ada kotak yang kosong. Lihat polanya, perhatikan polanya. Harusnya ini gambar apa? Bintang. Karena dia polanya apa? Segitiga. Betul. Jadi di sini bintang, ini segitiga, ini bintang, segitiga bintang, segitiga bintang. Nah, yang kedua, mulai yang kedua, lihat, perhatikan. Coba, Abbas, silakan. Pola yang kedua, apa yang ngisi kotak-kotak kosongnya? Silakan, coba. Hah? Coba, ini. Berarti di sini apa, Bas? Segitiga. Ini bintang. Berarti di sini segitiga, di sini juga segitiga. Tepuk tangan untuk Abbas. Iya.
Terima kasih, Abbas. Nah, ini ya, ini namanya menentukan pola. Nah, perhatikan di sini. Apa sih itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional itu bukan hanya tentang menggunakan komputer saja, tetapi bagaimana kita mengembangkan pola pikir kita, menyusun langkah, menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien, ya. Nah, simak sama-sama video pembelajaran tentang berpikir komputasional ya. Simak baik-baik. Kami tidak akan masih pada berpikir komputasional, yaitu terdiri dari komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kalau kali ini kamu lebih lanjut, simak video ini sampai selesai. Apa yang berpikir komputasional? Yaitu proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan cara-cara yang digunakan oleh seorang ilmuwan komputer. Pada berpikir komputasional, seseorang memecahkan masalah dengan pendekatan yang logis, sistematis, dan terstruktur, sehingga solusi yang dihasilkan dapat dilakukan oleh komputer. Berpikir komputasional bukan hanya tentang menggunakan komputer saja, tetapi tentang mengembangkan pola pikir untuk menyusun langkah, menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien tentunya. Lalu, apakah penting berpikir komputasional itu? Iya, betul sekali. Berikut adalah manfaat berpikir komputasional. Metode membantu menyelesaikan masalah dengan mudah, membantu membuat keputusan yang lebih baik, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur, membantu menghemat waktu dan lebih efisien, membantu berintegrasi dengan teknologi, mengembangkan kreativitas dan mencari solusi. Prinsip berpikir komputasional terbagi menjadi empat. Yang pertama, decomposition atau dekomposisi, pemecahan masalah, recognition atau pengenalan pola, abstraction atau abstraksi, dan algoritmik atau berpikir algoritma. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang pengenalan pola. Nah, sebenarnya dekomposisi ini juga sangat penting karena ini tentang pemecahan masalah. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada pengenalan pola atau method recognition, yaitu kemampuan untuk mengenali kesamaan, peraturan atau perbedaan dalam suatu atau situasi. Pola yang dikenali digunakan untuk memperkirakan hasil atau menyusun strategi penyelesaian masalah dengan cara yang sudah terbukti berhasil. Dalam penggunaan metode berdasarkan kewenangan, pengenalan ini sangat penting karena memungkinkan sistem untuk belajar dari data sebelumnya dan memberikan kinerja berdasarkan pola yang telah ditemukan. Pengenalan adalah pengenalan pola yang pertama amati data atau informasi yang ada, identifikasi kesamaan, perbedaan atau keterangan yang data, gunakan cara yang dikenali untuk menyusun strategi penyelesaian masalah. Lalu ciri-ciri pengenalan pola yang baik adalah pola yang dikenali konsisten dan berulang. Pola yang digunakan untuk menyusun solusi yang efektif. Pola bisa digunakan dalam kasus yang berbeda tetapi serupa. Berikut adalah contoh pengenalan pola. Ada aturan 1, 3, 5, 7. Selanjutnya berapa? Pola selanjutnya di sini ada bentuk. Ada posisi 6, ada tradisional, selanjutnya berapa ya? Nah, termasuk di sini. Kira-kira sudah ada pengenalan belum? Nah, ini lagi terkait dengan pengenalan pola. Selanjutnya, kita masuk pada kesimpulan. Penerapan berpikir komputasional dapat ditemukan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari aktivitas. Baik.
Tadi di video ini sudah dijelaskan tentang berpikir komputasional, tapi fokus untuk pembelajaran kita hari ini tentang menentukan pola, ya, gitu. Nah, perhatikan di sini. Tadi ya, nih, prinsip berpikir komputasional itu tadi ada 4. Nah, kita lagi fokus di sini. Nih, ya, pattern recognition, yaitu pengenalan pola. Di sini. Ini contoh pengenalan pola. Perhatikan. Pola selanjutnya adalah ya dari 1, 3, 5, 7 di sini 9. Betul. Setelah 9 11. Lihat yang kedua, pola selanjutnya. Perhatikan. Biru, merah, biru. Ya, udah mulai bisa ya. Pengenalan pola, menentukan pola ini termasuk dalam bagian berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa tadi? Berpikir secara logis, sistematis, dan terstruktur. Jadi sistematis. Jadi kalau kamu misalkan, kamu mau melakukan perjalanan camping. Sebelum kamu melaksanakan camping, kamu pergi camping, apa dulu sih yang harus dipersiapkan? Biasanya, kalau kamu nih mau pergi camping, berarti kamu apa dulu yang harus dipersiapkan? Pertama, baju, pakaian, apa lagi? Makanan, apa lagi? Hah? Peralatan mandi, apa lagi? Akhirnya di sana kali ya MCK-nya bagaimana? Apalagi? Tendanya. Jadi seperti itu. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita harus pikirkan dulu secara sistematis, terstruktur. Apa sih kita membuat list? Apa saja sih yang harus kita persiapkan? Seperti itu. Kita belajar logis, sistematis, dan terstruktur. Itulah yang dinamakan berpikir komputasional. Gitu. Nah, lihat di sini. Ini juga sama ya, seperti tadi. Ada bola basket, bola tendang, ya. Ada juga yang warna hijau. Nah, di sini apa? Betul, dia mengulang lagi ya. Bola basket. Lalu di sini? Terus? Yang hijau, bola basket, bola tendang, ya, bola plastik. Ini apa lagi? Penerapan berpikir komputasional ini dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan, di sini tadi kan ada ya. Ada dekomposisi. Ini membagi aktivitas menjadi beberapa bagian seperti jadwal pagi, siang, dan malam. Nah, ini kan ada 4 bagian dalam berpikir komputasional. Yang pertama, lihat. Kamu susun dulu, kamu kan kegiatannya ada tuh. Dari pagi, siang, malam, ya. Kamu tuh udah mulai kamu bagi-bagi kegiatan kamu. Setelah itu, lihat. Kamu sudah mengetahui pengenalan polanya. Bahwasannya kamu datang ke sekolah setengah 7, pulang jam 12, ya, 12.30. Nah, dari situ berarti saya nih harus sudah mulai persiapkan pagi, siang, sore. Jadwal saya di setiap pagi itu setengah 7 sampai siangnya jam setengah 1. Nah, setelah itu sama kamu susun kegiatan itu. Saya habis sekolah ngapain nih kegiatannya? Nah, setelah itu kamu tentukan polanya. Jadi pola itu tidak hanya tentang bilangan lingkaran, segitiga, tidak. Tapi kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini seperti ini. Ya. Nah, lihat, perhatikan. Kamu dari pagi setengah 7 kamu susun, saya harus begini, bangun pagi. Dari jam 5 saya sholat subuh. Ada di sini yang sholat subuh? Iya, bagus harus sholat subuh. Sholat subuh dulu, setelah sholat subuh kamu ngapain?
Mandi dulu apa sholat subuh dulu? Oh iya, ada yang mandi dulu, ada yang sholat subuh dulu. Kamu bikin jadwal kegiatannya sampai kamu pulang sekolah. Setelah pulang sekolah kegiatannya apa saja? Ada yang les, ada juga yang ngaji, ada juga yang ikut bimbingan keterampilan, misalkan ada ekskul. Nah, setelah itu abstraksi, mengabaikan hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan jadwal, seperti menonton TV di luar jadwal yang sudah kamu tentukan. Nah, jadi ini, kalau kamu sudah punya jadwal, kamu susun secara struktur, sistematis, ada hal-hal yang tidak usah kamu lakukan. Yang nanti kegiatan itu akan mengganggu kegiatan utama kamu, jadwal utama kamu. Contoh, kamu sudah membuat jadwal dari pagi sampai kamu malam. Dari pagi sampai malam. Terus tiba-tiba di jadwal itu tidak ada kegiatan main bola. Sama kamu dimasukkan main bola. Jadwal kamu acak-acakan enggak? Acak-acakan. Jadi kamu harus bisa menentukan mana kegiatan yang harus kamu utamakan dan mana yang tidak, gitu ya. Itulah pentingnya di sini disusun jadwalnya. Setelah itu yang keempat yaitu algoritma, menyusun langkah-langkah seperti bangun tidur seperti yang tadi dijelaskan. Bangun tidur, sarapan, berangkat sekolah, pulang, belajar, bermain dan tidur. Boleh di sini bikin jadwal bermain, tapi waktunya tidak boleh terlalu lama, seperti itu ya. Nah, adapun dengan berpikir komputasional, seseorang bisa mengatur waktunya dengan lebih efektif dan menyelesaikan semua aktivitas dengan baik. Jadi kalau kamu bisa berpikir komputasional, kamu membuat jadwal kamu sesuai dengan kegiatan yang kamu lakukan dengan baik, waktu itu akan lebih efisien, digunakannya diisi dengan hal-hal yang baik, kegiatan yang positif, seperti itu. Saatnya, iya, saatnya kuis. Perhatikan, nah, betul tidak? Oke, klik. Iya. Tiana dapat soal apa? Nih, perhatikan. Ya, silakan. Pola selanjutnya adalah lihat ke depan. Ke depan sana. B. Coba klik yang B. Betul. Ya. Nah, lihat pola selanjutnya adalah, perhatikan dulu. Ayo. Iya, ada. Satu lagi, kelompok apa siapa? Oh iya. Satu lagi tenang ada. Nah, ini ya. Lihat apa sih? Nah, apa? Ayo. Ya, kita pilih. Nah, lihat apa di depan. Nah, perhatikan polanya. Yang mana? Ya, isi ini, bawah kanan. Naikin ke atas. Cek. Betul. Kelompok Zila siapa? Tadi udah satu. Siapa? Iya. Silakan. Polanya lihat dulu itu. Ayo, sudah. Ya, silakan. Klik 2 kali, tarik ke sini.
Coba. Sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok ya. Kelompoknya mau ganti atau yang sudah ada aja? Sudah ada. Baik. Ibu akan membagikan LKM, yaitu lembar kerja murid. Jadi di sini di LKM ini sudah ada petunjuknya. Kamu tinggal kerjakan sesuai dengan petunjuk. Waktu untuk mengerjakannya berapa menit kira-kira? 10 menit cukup? 20 menit ya? Ya, waktu untuk mengerjakan LKM ini 20 menit. Tulis nama kelompoknya ya, dan nama anggotanya. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh tanya langsung ke Ibu. Ya, ini silakan. Ya, silakan dikerjakan. Kerjakan secara berkelompok. Ya, iya. Nama kelompok sama nama anggotanya ditulis, ya. Ya, baca. Iya. 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 Iya, betul. Tulis nama kelompok aja. Iya. Hah? Kenapa? Ini tulis nama kelompok. Kelompok 1, tulis anggota kelompoknya. Kelompok 4. Di sini nanti ditulis. Presentasi. Ayo, Happy, duduk siang.
Nah, kelompok 3 sudah? Iya. Udah, ya. Sebelum presentasi kita ice breaking dulu. Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Tepuk semangat 1, 2, 3. Baik, yang presentasi pertama adalah kelompok 1. Kasih tepuk tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKM, coding dan kecerdasan artifisial. Kita akan belajar dan belajar. Yang kedua ada bola tiang, bola basket, bola tenis. Habis itu ada bola. Ya, yang ini? Terakhir ada bola hijau, bola basket, bola renang, dan betul. Betul? Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi Presentasikan hasil potongan. Iya. Perhatikan. Kasih. Iya, ini sudah sesuai ya. Ya, perhatikan kelompok yang lain. Ya, hasil kerja kelompok 2. Apakah sudah betul? Betul. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan LKM. Ya. Pola bilangan mengkaji pola bilangan di bawah. Yang pertama 1, kedua 3, selanjutnya 5, dan 7, dan 9. Iya. Betul ya? Berarti ini polanya lompat berapa, Nay? 2. Selanjutnya kelompok 4. Ya. Bilangan pertama misalnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Iya, yang ini? Lompat 9. Loncat 9. Coba. 9, 18, 27, 3, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108. Iya, betul ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan ya LKM-nya di Ibu, sudah dikasih nama kan? Iya, ini kelompok 2, kelompok 1. Emang nanti sudah dikumpulin? Iya, kelompok. Iya. Nah, jangan lupa dikasih namanya sendiri ya. Nah. Waktunya 5 menit, langsung dikerjakan. Ya. Waktu 5 menit. Iya, silakan mulai dikerjakan. Iya, nama lengkap.
Yuk. Nah, pembelajaran kita sudah sampai kegiatan akhir ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Pola, apa lagi? Tentang dekomposisi, apa lagi? Iya, sudah mengisi LKM. Tentang apa lagi? Berpikir komputasional. Iya, berpikir komputasional. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Tiana. Yang kencang. Berpikir komputasional, berpikir secara logis, sistematis, dan struktur. Iya, jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir secara logis, apalagi sistematis dan terstruktur. Ya, tadi juga sudah belajar tentang menentukan pola. Baik, terima kasih. Nah, perhatikan. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Tadi sudah ya. Tentang apa tadi? Pola. Tadi dekomposisi. Iya. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pelajaran kali ini? Senang. Bagaimana perasaannya, Abbas? Senang. Kenapa senangnya? Karena bisa menjawab semuanya. Bisa menjawab semuanya. Ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, bagian mana yang paling kamu suka? Yang mana? Apa, Fit? Kuis. Kuis. Kenapa suka kuis? Karena itu kayak terlalu mudah. Oh, terlalu mudah. Iya. Jadi lebih paham gitu ya kalau ada kuis ya, langsung dikerjakan. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Iya. Sebelum pulang, kita ice breaking dulu sekali lagi. Tepuk dan ding dong. Tepuk dan ding dong. Dan. Dang, ding, 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 set. Iya, tepuk tangan sekali lagi. Iya, silakan kalian rapikan bukunya. Ketua kelasnya, silakan Zila pimpin temannya untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya ya, Ibu akan tunjuk dulu. Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 3.